Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari ilmu tajwid ya. Tentang apa itu arti daripada ilmu tajwid. Kemudian yang kedua adalah hukum daripada membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi ya. Materi pertama adalah tentang arti daripada ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu artinya adalah tahsin ataupun memperbaiki ataupun memperbagus. Jadi kalau tahsin sama tajwid itu memiliki arti yang sama dalam hal secara bahasa. Jadi at-tahsin sama at-tajwid itu artinya sama. Kemudian apa arti daripada tajwid ini secara istilah? Ilmu tajwid secara istilah adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan memberikan hak huruf dan mustahaknya. Jadi memberikan apa? Hak daripada huruf dan juga mustahak daripada huruf tersebut. Hak huruf itu adalah makhraj dan juga sifat huruf ya. Jadi nanti makhraj ada makhraj di tenggorokan, ada makhraj di lisan, ada makhraj di khayshum ya di hidung sini ataupun di mulut ya. Ada macam-macam makhraj insyaallah nanti kita pelajari dan juga sifat huruf. Sifat huruf itu adalah apa? Cara pembacaan ataupun pengucapan suatu huruf. Itu artinya adalah sifat huruf. Kemudian mustahak huruf itu apa? Mustahak huruf itu adalah hukum yang muncul daripada tajwid. Misalkan hukum ahkam tajwid tentang idhar, ikhfa, idgham, iqlab dan lain sebagainya. Itu adalah mustahak huruf. Jadi intinya adalah belajar tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar dengan memberikan setiap huruf itu adalah hak dan mustahaknya. Hak huruf itu apa? Hak huruf adalah makhraj dan juga sifat huruf. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf, sedangkan sifat huruf adalah cara pengucapan daripada huruf. Kemudian memberikan mustahak huruf. Mustahak huruf itu adalah apa? Ahkam tajwid ataupun hukum-hukum tajwid yang muncul daripada bacaan. Misalkan nanti ada bacaan idhar, ada ikhfa, ada idgham, iqlab, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu arti daripada tajwid secara istilah. Kemudian ada juga ulama lain yang mendefinisikan ya, ini maknanya juga nggak jauh beda ya. Arti daripada tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca huruf-huruf Arab dengan benar ya. Jadi huruf-huruf Arab jadi tidak hanya di Al-Quran saja, tapi dalam huruf-huruf Arab seperti ketika kita mau pidato, mau ceramah, percakapan bahasa Arab, jadi secara umum dengan mengetahui apa? Makhraj-makhrajnya, yaitu adalah tempat keluarnya suatu huruf dan juga mengetahui sifat huruf, cara pengucapan huruf. Baik itu adalah sifat yang dzatiyah, yang melekat ya, sifat inti daripada huruf seperti hamas, rokhawah, syiddah, dan lain sebagainya. Ataupun sifat arodiyah, sifat yang terkadang muncul seperti tadi ya dalam ahkam tajwid, idhar, iqlab, ikhfa, dan lain sebagainya. Dan hukum-hukum yang muncul darinya. Jadi itu adalah apa namanya sifat-sifat huruf ya. Jadi intinya apa? Intinya hampir mirip ya. Jadi dua definisi ini artinya hampir sama. Yaitu cuma berbeda dalam hal pengucapan ataupun pengungkapan istilah saja. Jadi kalau kita lihat sama intinya harus belajar makhraj huruf, kemudian sifatul huruf, dan kemudian yang ketiga adalah ahkamut tajwid. Intinya di situ. Jadi kita belajar tajwid adalah untuk belajar makhraj huruf, di mana makhraj huruf ini, kemudian sifatul huruf, cara pengucapan huruf ini, kemudian apa ahkamut tajwid, yaitu adalah hukum-hukum tajwid. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, hukum membaca Al-Quran dengan tajwid. Di sini ada perincian daripada ulama. Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid yang pertama adalah hukumnya wajib. Wajib ketika apa? Ketika menerapkan tajwid dalam makharijul huruf, karena jika keliru dalam pengucapan makhraj huruf ini, maka bisa menimbulkan perubahan makna ayat ataupun ini istilahnya adalah lahnul jari. Kemudian menerapkan dalam hal ini ya, tajwid dalam hal ini agar makhrajnya tidak salah, maka hukumnya adalah wajib. Karena ketika kita salah dalam pengucapan makhraj huruf ini bisa berakibat tentang apa? Dengan salahnya arti ataupun berubahnya makna. Misalkan dalam Al-Fatihah ketika kita baca alhamdulillahi pakai hamdul ya, pakai ha ya.
alhamdulillahi, tapi kalau dibaca alhamdulillah pakai hak, maka artinya bisa berubah jauh. Ya. Jadi dalam hal ini belajar tajwid hukumnya adalah wajib ya. Jangan sampai kita terkena lahnul jali ataupun kesalahan yang bisa merubah arti. Karena ini kalau kita baca di dalam sholat, bisa jadi sholatnya ini tidak sah. Kemudian ketika menerapkan tajwid ya, dalam sifat-sifat hurufnya ataupun cara pengucapan huruf. Yang pertama adalah ketika keliru dalam pengucapan huruf yang dapat menimbulkan perubahan ayat, perubahan makna ayat dalam menerapkan tajwid ini, maka bisa dalam hal ini belajar tajwid hukumnya adalah wajib. Jadi intinya apa? Kita belajar tajwid itu wajib agar makhrajnya tidak salah dan sifatnya itu sifat cara pengucapan huruf tidak salah. Ketika pengucapan ataupun salah dalam sifat pengucapan huruf ini ya, cara pengucapan huruf ini salah ataupun keliru, bisa menimbulkan salah arti. Misalkan ketika kita sin dengan sa, sin dengan sod ya, sin dengan sod ya. Jadi ketika kita membaca asa rabbukum ayyarhamakum, asa pakai sin ya. Tapi kalau dia bacanya salah ya, salah ini makhrajnya sama. Sin dengan shot itu adalah makhrajnya sama, cuma bedanya apa? Sin itu sifatnya tipis, kalau shot itu sifatnya tebal. Jadi asa itu tipis. Asa rabbukum ayyarhamakum. Asa rabbukum ayyarhamakum. Nah, itu tidak boleh kita ganti apa? Sin dengan ditebalkan. Nah, jadinya akhirnya asa rabbukum. Akhirnya apa? Harusnya huruf sin tapi karena sifatnya ditebalkan akhirnya berubah menjadi huruf shad. Maka di sini artinya bisa keliru. Jadi asa rabbukum ayyarhamakum nggak boleh dibaca asa rabbukum. Maka dalam hal ini belajar tajwid hukumnya adalah wajib. Ataupun ketika di dalam Al-Quran wa asa adamu rabbahu faghawa. Surat Toha ayat ke 121. Ketika kita membaca aso, wa aso, wa aso di sini artinya apa? Aso di sini artinya short ya, tebal ya, dibaca tebal. Tapi ketika dibaca wa asa ada murabbahu fakowa, maka ketika antara asa dan aso ya, short dengan sin ini ya, short dengan huruf sin itu adalah makhrajnya sama, cuma apa beda dalam sifatnya. Kalau sin itu tipis, tipis asa, tapi kalau short tebal aso. Artinya beda kalau asa itu semoga, artinya semoga ataupun harapan. Sedangkan wa aso, aso artinya apa? Maksiat. Maka dalam hal ini ketika kita belajar tajwid agar sifatnya ataupun cara pengucapan hurufnya ini adalah benar dan tidak sampai agar terhindar daripada lahnul jali, maka dalam hal ini belajar tajwid hukumnya adalah wajib. Kemudian berikutnya perincian yang kedua adalah ketika keliru dalam pengucapan huruf ya, tapi tidak sampai menimbulkan perubahan arti ataupun makna ayat, maka ketika kita ingin terhindar daripada lahnul khafi di sini, maka apa? Hukumnya nanti ada perinciannya. Misalkan dalam hal hukum ro, huruf ro ya. Jadi ro ini harusnya dibaca ketika dia fathah ataupun domah harusnya dibaca apa? Tebal, tapi di sini dibaca tipis, maka itu keliru. Misalkan Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, tapi dibaca tipis Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini dalam hal ini misalkan dalam hal ini Ar-Rahmanir-Rahim itu adalah keliru tapi apa namanya kekeliruan ini tidak sampai merubah arti. Yang harusnya ro-nya ini dibaca tebal ar-ro, tapi dibaca ar-ra. Maka dalam hal ini ada perincian daripada ulama. Dan ini jelas keliru ya, tapi kelirunya ini tidak fatal, tidak sampai dia merubah arti ya. Jadi ar-Rahmanir Rahim itu tidak sampai merubah arti. Beda dengan kesalahan yang tadi, yang pertama tadi ya, yang tadi itu kan bisa merubah arti ya antara asa dengan aso itu merubah arti ya. Tapi apa kalau ini ar-ro dengan ar-ra, ini sama-sama huruf ro ya, tidak sampai merubah huruf, maka insya Allah di sini tidak sampai merubah arti. Maka dalam ini para ulama memberikan perincian. Perinciannya apa? Ketika dalam talaki pengambilan sanad Al-Quran, hukumnya tidak boleh. Karena ini adalah termasuk dusta dalam meriwayatkan Al-Quran. Jadi kalau misalkan ada seorang murid bertalaki terhadap gurunya, maka apa? Tidak boleh kesalahan yang lahnul khofi ini. Jadi dalam talaki, dalam pengambilan sanad, seorang harus terhindar daripada lahnul jali maupun lahnul khofi. Kemudian lahnul khofi dalam tilawah Al-Quran bagi seorang qori ataupun orang yang ahli dalam membaca Al-Quran ataupun dia seorang guru ngaji ataupun guru Al-Quran
ataupun dia seorang imam, maka di sini adalah ketika dia keliru dalam membaca lahnul khafi, kesalahan yang tidak sampai merubah arti ya, maka ini adalah aib. Aib yang harus dihindarkan. Namun, bagi orang awam yang membaca Al-Quran, apabila ada kesalahan dalam lahnul khafi ini, maka dia diberi uzur. Namun, dengan catatan dia harus terus belajar, berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi intinya adalah ketika seorang eh, keliru dalam membaca lahnul khafi, maka bagi orang Arab, bagi orang yang awam ataupun masyarakat awam, maka dia diberi uzur ya. Namun dia harus terus belajar dan berusaha memperbaikinya dengan mempelajari ilmu tajwid. Jadi intinya apa? Salah satu tujuan dalam kita belajar ilmu tajwid adalah agar kita terhindar daripada lahnul jali ya. Karena lahnul jali ini harus dihindarkan ya. Karena kesalahan ini fatal ya, bisa merubah makna ataupun arti daripada suatu ayat. Kemudian untuk orang yang bertalaki, untuk orang yang seorang ahli Al-Quran ataupun yang ahli tajwid, maka tidak boleh dia dalam membaca Al-Quran ada lahnul jali dan juga lahnul khafi. Namun bagi orang awam, maka minimal dia harus terhindar daripada lahnul jali. Maka tetaplah kita harus senantiasa belajar ilmu tajwid agar kita terhindar dalam membaca Al-Quran, terhindar dalam kesalahan membaca Al-Quran, baik itu adalah lahnul jali maupun lahnul khafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.